Jadi kalau ente ingin membela Islam, front pembela Islam harus membangun ilmu pengetahuan. Siap bela Islam? Artinya siap jadi orang pinter. Bukan dengan takbir, bukan. Langka Wali Songo manjingi desa, takbir nggak ada. Wali Songo manjing desa, di situ kurangan air, kemarau, ayo dong ayo datang air. Ini yang datang air bukan saya, tapi Allah. Ada apa? Penyakit apa namanya? Pagebluk apa gebluk nggih? Wabak sedesa gering kabeh. Ayo dong ayo waras. Ini yang bikin sembuh bukan saya, tapi Allah. Tuh caranya dakwah Wali Songo. 1500 tahun yang lalu, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW agar membangun masyarakat Arab. Waktu itu bangsa Arab bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Dari sisi peradaban, dari sisi ilmu pengetahuan pendidikan, kata Al-Quran bukan kata saya, bangsa Arab bangsa ummiyin, buta huruf. Dari sisi agama, teologi, kata Al-Quran, orang Arab waktu itu fi dhalalim mubin. Apa? Dalam keadaan sesat, sepol-polnya, sesesat-sesatnya. Itu Quran yang berkata begitu, bukan saya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bangsa Arab ummiyin, buta huruf, tidak ada pendidikan, tidak memiliki ilmu pengetahuan, terbelakang, primitif, biadab, dan dari sisi agama dhalalim mubin. Nyembah batu, nyembah berhala, nyembah jin, nyembah makhluk halus. Itu namanya gnostik, klenik ketika itu. Lah Nabi membangun, diperintah Allah membangun masyarakat seperti itu dan berhasil. Kalau Pak Taufik jadi bupati gampang, orang udah pendidikan, sudah agamanya benar, tinggal dorong saja udah beres Indramayu ini. Kalau Nabi dari masyarakat yang blongkotan ya bahasa Indramayu ya. Cara membangunnya gimana? Lah ini guidance dari Al-Quran, petunjuk dari Al-Quran. Langkah pertama, yatlu alaihim ayatih. Orang Arab yang buta huruf itu diperkenalkan dengan Al-Quran. Reaksinya macam-macam. Muhammad tiba-tiba ujug-ujug bisa membaca mantra-mantra sihir. Muhammad tuh tukang sihir ini. Al-Quran itu maksudnya. Ada yang mengatakan Muhammad tuh penyair sekin. Suka bersyair, suka berpuisi, bersajak. Tadinya pendiam, gak pernah kemana-mana, gak punya pendidikan. Tiba-tiba bisa mengeluarkan sajak-sajak, syair-syair, puisi-puisi. Al-Quran membantah. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Muhammad tidak belajar syair, tidak pernah belajar pantun, puisi, dan tidak layak Muhammad belajar pantun. Wa ma yanbaghilah. Muhammad dukun, wa ma huwa bikahin, bukan dukun. Muhammad tukang sihir, wa ma huwa bisahir, bukan tukang santet. Nabi, Rasul, kata Al-Quran. Maka pertama kali orang Arab mendengar kalamullah dilantunkan oleh Nabi Muhammad, yang dapat hidayah ya banyak, yang reaksinya menolak ya banyak.
Yang dapat hidayah Sayyidina Umar contohnya. Ini preman jawara. Apa? Bahkan jadi bahasa Indonesia apa? Bajingan. Tukang minum arak. Menanam hidup-hidup, mengubur hidup-hidup. Anak perempuannya sudah usia 7 tahun pernah. Metengi wong pernah. Indramayu langka, sebenarnya langka. Yambu karena rada ngulon yang itu bukan anak yambu bukan. Pulang dari berburu dari padang pasir berburu binatang, masuk kota Mekah, mendengar bahwa adiknya perempuan namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya namanya Sa'id bin Nufail bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Umar kaget, berangkat menuju rumahnya adiknya, dobrak pintu, adiknya lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nglumpruk, lemes. Semuanya arep nyewot kan lemes. Toha, tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat celaka kamu. Tapi Al-Quran diturunkan untuk peringatan bagi masyarakat yang ingin memperbaiki dirinya. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang Maha Kasih Sayang, yang menguasai arasy dan jagat raya semuanya. Lemes. Malah mana-mana coba, saya ingin baca kertas yang kamu baca. Dibaca oleh Umar sambil gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad. Sekarang Muhammad di mana? Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di Jiyad. Pergi ke sana, ngetok pintu. Para sahabat di dalam lagi dengan Nabi Muhammad ketakutan. Ini Umar mau marah-marah ini, mau ngamuk ini, siap-siap. Nabi Muhammad dengan tenang membuka pintu. Umar langsung masuk membaca 2 syahadat. Nabi berkata, kemarin saya berdoa kepada Allah, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Kalau tidak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham Abu Jahal. Rupanya hidayah datangnya ke Umar bin Khattab. Dari situlah Umar menjadi tokoh Islam yang nanti akan banyak sekali jasanya membangun peradaban, kemajuan, kemenangan agama Islam. Dari sebab mendengar Al-Qur'an. Ya ampun, Indramayu mengenal Al-Qur'an tambahan enggak? Tambah semangat enggak ya? Malah ngantuk ya kayak malah. Ana maning. Raja Siliwangi mendengar ada agama baru yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin dari Cina. Syekh Hasanuddin ahli baca Quran, suaranya enak. Maka disebut Syekh Qura. Qura itu qori, pembaca Quran. Saya bunuh di Rengas Dengklok. Ceritanya Raja Siliwangi dari Bogor lah, dari selatan. Berangkat ke Rengas Dengklok Kerawang. Saya bunuh itu agama baru ini. Datang di sana, ada muridnya lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak, orangnya cantik. Kutilang, kuning, tinggi, langsing. Tuh carinya sulit tuh. Kalau sebaliknya gampang. Di Indramayu banyak sebaliknya. Sebalik kuning apa? Hitam. Sebalik tinggi apa? Sebaliknya langsing apa? Gembrot. Wah itu gampang carinya gampang. Namanya Subang Larang. Putrinya Ki Gede Tapa. Bandar Pelabuhan Cirebon. Jadi yang cantik orang Cirebon. Ya Cirebon Indramayu pada bayar lah. Indramayu sing ayu siapa? Angling Dharma gitu. Dharma Ayu. Yang dinikah dengan Angling Dharma. Endang Dharma. Iya. Endang Dharmayu yang dinikah oleh Wiralodra.
Yang tadinya mau marah-marah, lemes. Si Raja Siliwangi ini langsung lamar. Kalau masih single untuk saya saja Pak Kiai, ya silahkan, tapi kamu masuk Islam. Oke, gampang masuk Islam. Ada mas kawinnya, apa? Tasbih. Oh, udah saya cari pasar, gampang. Nggak ada di sini. Di Arab adanya, udah saya terbang, gampang. Begitu keluar dari rumah Syekh Kuro, hong. Biasanya terbang, biasa kalau hong itu. Macet. Pisan maning, hong. Beli mabur. Pisan maning, hong. Mandeg. Kata Syekh Kuro, kalau Anda mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca. Tapi Bismillah dulu. Badannya jaran guyang Bismillah dulu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hong terbang. Ringkas cerita, tidak lama bawa tasbih. Terjadi pernikahan Raja Siliwangi dengan Subang Larang. Tapi Raja Siliwangi Islamnya kurang semangat. Nanti Islam akan maju di tangan putranya siapa? Prabu Kian Santang alias Syekh Rahmat Sunan Godog yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat Pajajaran. Punya putra Prabu Kian Santang yang tengah namanya Somadullah Kikuwu Cirebon, usahakan. Yang ketiga namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib Abdullah Azmat Khan dari India, punya putra Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah pada paham dong, bisa apa. Rada turunannya kayak sih, turunannya buah berarti. Jadi Islamnya Jawa Barat, ayo bisa ambil kesimpulan enggak yang saya katakan nih? Islam Jawa Barat karena apa? Karena yatlu alaihim ayati. Karena bacaan Al-Quran. Bukan karena takbir, bukan. Gua takbir enggak ada. Karena Raja Siliwangi mendengar Al-Quran. Titik gitu dah. Ringkas cerita seperti itu. Dan banyak sekali para sahabat yang tadinya penyair meninggalkan syairnya, profesi penyair tinggalkan menjadi penghafal Quran. Yang tadi tukang dongeng kayak di sini misalkan apa ya? Di sini apa ya? Dalang apalah kira. Ditinggalkan profesinya menjadi penghafal Quran. Banyak para sahabat yang latar belakangnya seperti itu. Dah. Setelah maka pengurus Islam, ini bukan hanya NU bukan ya. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Wasliyah, yang Persis, yang pengurusnya terutama harus bisa baca Quran dengan benar. Kalau nggak bisa baca dengan benar, mundur dari pengurus ormas Islam. Ngisin-ngisinaken. Saya dukung programnya Pak Kamil, Ridwan Kamil. Setiap desa ada hafid Quran. Dan dalam juga sama. Alhamdulillah. Dimulai dari Pak Yance ya, mendorong tahfidz Quran. Luar biasa. Ngisin-ngisinaken. Bahkan ceramahnya enak. Begitu ngeluarin ayat Quran, prentang-prentong. Masya Allah. Kafaru yukafiru kufron. Masya Allah. Terus nganggu sorban, gamis, salah. Aduh ya Allah. Masih mending batik, celana pinter. Bener. Buat mangga, nganggo gamisnya mangga, sorobannya mangga. Sarungnya mangga, kopi airnya mangga lah. Bon. Setelah Kanjeng Nabi menyampaikan tilawatil Quran kepada masyarakat Arab dan ternyata berhasil, baru langkah kedua membentuk karakter. Wa yuzakkihim. Gimana? Setiap manusia mempunyai dua hawa nafsu. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Interest dan hasrat. Nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi ketua PBNU. Nafsu ghadabiyah. Saya jadi bupati.
nafsu ghadabiyah tuh. Saya udah ketua DPR, jadi presiden, nafsu ghadabiyah. Jadi komandan, pemimpin, imam, di depan, di atas, nggak mau di belakang, nggak mau di bawah, namanya nafsu ghadabiyah. Dah. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka bukan nafsu ghadabiyah namanya, bukan hubbul jah, ambisius, bukan, namanya himmah. Apa? Sekali lagi apa? Misalkan Pak Taufik mau maju, misalkan niatnya baik, caranya baik, gak nyakiti siapa-siapa, tujuannya mencari doa Allah, mengabdi kepada masyarakat, cari pahala, maka bukan nafsu ghadabiyah, bukan ambisius, tapi himmah. Kanjeng Nabi orang yang himmahnya besar. Saya harus menang, nggak mau kalah. Kanjeng Nabi, lamun Kanjeng Nabi himmahnya kayak sampean, ya kalah wis Islam. Rong dina mundur wis. Tantangannya luar biasa, siksaannya luar biasa, hinaannya luar biasa. Lamun model sampean Kanjeng Nabi bersida wis. Melayu sebelum dina melayu. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah. Nabi Muhammad berdiri demi Allah, demi kemenangan Allah. Dzu himamin, mempunyai himmah yang besar, himmah yang tinggi, dan sadiqul aqwali wal kalim, ucapannya benar, perkataannya benar, tidak pernah bohong, tidak pernah manipulasi. Dan Nabi Muhammad konsisten dengan janjinya, tsabitul mitsaq wa hafidhuhu, menjaga perjanjian, thayyibul akhlak, akhlaknya mulia. Pantas jadi nabi, harus menang. Paham betul? Nah, orang Islam harus himmahnya besar. Yang hadir di sini nih, yang hadir di sini harus himmahnya harus menang. Harus apa? RT, RW, Palisa, mandor pasar, Satpol PP, pegang harus. Kepala bank pasar, kepala koperasi, apalagi? Kepala Babinsa, apa aja lah, apa. Punya apa saja, harus himmah besar. Para sahabat himmahnya besar, para wali songo himmahnya besar. Kalau nggak himmahnya besar kalah wali songo. Pendiri NU himmahnya besar. Nabi Muhammad berkata, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, saya tidak akan mundur, saya harus menang. Itu Nabi Muhammad tuh. Siap mengikuti Nabi Muhammad? Harus? Alhamdulillah paham. Jambu gue sih, siap aja dulu lah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Hasrat. Saya harus kaya, banyak duitnya, banyak perusahaannya, banyak sawahnya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak. Bakal istri paham kabeh, masya Allah. Apa itu salah? Tidak. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya mencari ridho Allah, maka namanya bukan hubbud dunya, bukan syahwat, bukan syahwatiyah, tapi namanya azimah. Apa? Saya harus kaya. Ya Allah, Sayyidina Utsman kaya. Suatu ketika dagangannya datang, diangkut dengan 700 onta, 700 kalau diselah lah kalau kita sekarang, 700 apa? Ya,
Begitu masuk ke Madinah akan diborong oleh orang Yahudi. Saya beli semua, saya kasih untung 100%. Sayyidina Utsman ketawa. Enggak akan saya jual. Akan saya sedekahkan. Lah bisa sedekah wong sugih. Bisa sedekah kudu melarat ke sampean sedekah sing ndi. Jadi Sayyidina Utsman kaya apa miskin? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang sudah pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu yang pasti masuk surga itu. 10. Dari kasih tahu, kamu pasti masuk surga, orang 10. Wah, kalau saya dikasih tahu gitu, wah, leren, puasa leren. Kebunnya luas, ternaknya ribuan, sapi ribuan, onta, kambing. Waktu itu yang namanya kaya seperti itu yang namanya kaya. Bukan deposito, bukan tabungan, bukan. Belum ada. Pernah akan mensodakohkan semua hartanya. Oleh Kanjeng Nabi dilarang. Jangan, saat kamu punya istri, kamu punya anak, punya ahli waris. Jangan disodakohkan semua. Sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu itu udah banyak. Sepertiga saja. Karena sepertiga dari hartamu itu sudah banyak. Berarti sepertiganya orang kaya. Coba sampean sepertiga, 300.000 paling. Kiai Hashim orang kaya. Kiai Wahab orang kaya. Mensosialisasikan NU tahun 26, 27, 28, 29, 30. Muter-muter. Sampai Sumatera Selatan. Mendirikan NU pertama kali NU Sumatera Selatan. Palembang, Kiai Kamil Soleh. Ke Pandeglang Menes, Kiai Abdurrahman. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara. Ke Bogor, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid. Majalengka, Limunding, Kiai Abdul Halim. Buntet, Kiai Abbas. Arjunangun, Kiai Syatori. Babakan, Kiai Amin. Segeran, Kiai Sujai. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Masum Lasem. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Kiai Faisal. Muter-muter, Kiai Wahab. Tanpa proposal. Berarti Kiai kaya. Nah, Kiai Wahab kalau pergi lama kan. Kan dulu zaman tahun 27 lalu kaya apa transportasi, kaya apa waktu itu. Jadi kalau pergi itu lama. Ke Lombok Tengah itu katanya 2 bulan. Maka Kiai Wahab istrinya banyak. Karena kalau pergi lama. Nah, kalau yang sekarang nggak boleh sih, yang paling pergi itu besok pulang bisa pakai pesawat. Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani, Sultanil Aulia, salah satu wali kutub yang 4. Abdul Qadir Jailani, Asyadili, Said Badawi, Hasan Rifai, wali kutub 4 ya. Tuku tanah. Beliau kan orang Baghdad. Beli tanah di Kairo 10 hektar. Di daerah yang ada kuburannya Imam Syafi'i, namanya daerah Fustot. Di situ ada kuburan Imam Syafi'i, Abu Zakaria Al-Ansori yang ngarang Fathul Wahab, ada kuburan Waqi' bin Jarrah, kuburnya Syafi'i di situ. Daerah miskin, dibangun rusun, tempatnya masyarakat miskin di situ. Tanahnya yang wakaf siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang masih wonten plane, masih ada tulisan hadil biq'ah Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini lahan wakafnya Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, sugih, loman, potongan sampean, wali dudu, melarat, medit. Masya Allah. Syekh Abdul Hasan Asyadili, sing duwe Hizb Nasor, sing duwe Hizb Bahr. Lahir kota Syadlah, Tunis. Gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masis dari kota Tituan, Maroko. Gurunya Abdus Salam, Syekh Syuaib Abu Maddan Al-Ghauth, kuburan di kota Wahran Al-Jazair. Nah, kalau Abdul Hasyadil kuburan di Kumaitro, Mesir. Saben hari pakaiannya ganti. Baunya harum, pakaiannya mahal, rumahnya bagus. Pembantunya, pelayan di rumah 16 orang.
Santrinya 600 gratis semua. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Ya kalau kita sekarang Alphard lah. Bukan Luxio, bukan lah. Grand Mark lah. Avanza masih mending, Pak. Grand Mark, Luxio. Lara kabeh ditupaki. Lah Abdul Hasyadili kereta ditarik 2 kuda. BMW, Mercy. Dah, minyak wanginya 9.9, 14 juta kan. Wes, bareng. Anak muridnya takon, Syekh, sampean panjenengan waliullah tapi mewah mentereng, style. Terus priben, kenapa? Ari wali liyane, kiai liyane kenyemprul. Sarung ngecap gajah duduk 5 wulan, turun dikumbah. Klambiya koko, petanggulan blok ganti. Sorban oleh bagian payanci waktu maju bupati Bengen. Durung kuat tuku maning. Sandale lili. Kopiae ireng campur coklat. Arin gawat tas dudu merek Delsi, Ecolak 1,5 juta. Aigner 15 juta. Belly 10. Tistone 24 juta. Hermes paling murah 80. Tas Hermes niku. Lakin bakat tas kiai kun dudu merek kun dudu. Langkah merek kayak muni pojokan tulisannya musyawarah majelis ulama Kabupaten Drama. Masih munas. Minyak wangi misik 510 gram. Mamboe watuk masyaallah ngambek. Musolai bodol. Pas saya soek banyunya kosong kolai kan. Cibuknya bolong. Hari kiai liane mau koten, hari panjenengan ku mewah. Apa jawabnya? Jawab iki. Ki jare Syahsyadi dudu jarisun. Nak, libasi yakul. Pakaian yang saya pakai bisa ngomong. Pakaian saya pakai bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya. Jangan kamu amplopin. Tapi kalau kiai sing potongannya mau kah? Mau potongan mau kah? Iku pakaiannya ngomong. Pakaiannya ngomong dudu cangkeme dudu ngomong makanan. Ayuhan nas ana fakir. Farhamuni. Ku jawab Syekh Abdul Hasyadili. Ana maning tamu dari Tunis dipeseni karo gurune salam saya pada Syekh Abdul Hasyadili. Nggih. Bareng dicari rumahnya mewah kaget. Datang orangnya gagah pakaiannya mewah kaget. Luwih kaget maning. Pembantunya 16. Sing luwih kaget maning ngomongnya. Assalamualaikum salam. Saya muridnya Syekh Muhammad Al-Qaffal. Oh, katakan pada gurumu ya, sampai kapan kesana kemari hubbud dunia terus? Kaget dia. Guru saya itu bantal aja gak punya. Ini Syekh yang kaya raya malah ngata-ngatain guru saya hubbud dunia. Rakus tamak. Udah pulang. Pulang lapor pada gurunya. Syekh Syadili salam untuk panjenengan dengan mengatakan sampai kapan ngalor ngidul mikiri dunia terus? Padahal saya kan melarat kiai. Jawabnya kayaknya apa? Sodako Abul Hasan. Bener Abul Hasan Syadili. Beliau kaya tapi sholatnya khusyuk. Saya ini melarat. Allah, proposal bendimana ya Bupati. Baru ruku ya Allah, mesti dulu masih kurang mesti semen masih kurang. Pak Bupati menyumbang itu. Sami Allah hamidah kaji kasan durung Pak itu. Sujud sugigi ditagih. Jadi sholatnya gak khusyuk. Justru yang hubbud dunya yang seperti itu. Tapi yang kaya, mobilnya mewah, rumah mentereng, sholatnya gak mikir di dunia, itu yang khusyuk. Paham? Nah, maka namanya azimah. Kesimpulannya sampean harus menang dan harus kaya. Ayo, harus. Di Indonesia ini
Nomor satu orang kaya, bukan saya benci, tidak. Ini cerita. Yang punya rokok Jarum, Pak Budi Hartono. Uangnya 38 miliar dolar. Sing sak miliar 14 triliun. Sing sak triliun 1000 miliar. Sing semiliar 1000 juta. Sing sejuta 1000 ewu. Hitung dewek. Nomor loro Sinarmas. Sangalas miliar dolar. Nomor telu papat 5 non muslim. Nomor 6 Khairul Tanjung wong Islam. Tapi itu 8 terus rorikur nabi wong Islam maneh. Terus nanti non muslim nomor 39 Haji Rosyid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu sing duwe Bluebird taksi Bluebird. Nomor 40 muslim itu. Mayoritas non muslim. Bukan saya benci, bukan. Saya lagi cerita ini. Nah, saya mau Indramayu, ya Allah. Kapan ada proyek gede sing garap wong Indramayu ya? Proyek pelabuhan, misalkan pelabuhan Indramayu misalkan, atau apa PLTU. Siapa sing garap? Oh, PT Haji Hasan, wong lo bener. Kapan ya kayak gini? Masya Allah. Maning-maning wong kul, maning kul. Mana-mana Tommy Winata, Aguan, Sinarmas, Eka Cip, alah pun terus. Bukan saya benci, itu kenyataannya seperti itu. Kenapa? Siapa yang salah? Yang salah kita orang Islam, kita sendiri. Apa itu? Harus kita rampok yang kaya. Kalau kita merampok orang kaya, mengko bakal wong miskin Indramayu tambah siji wong kuniku malih. Paham li. Anang Indramayu wong kaya siji misalkan, wong sugih, Pak Ahmad darane wis sama mama. Ayo kita rampok aja yuk. Dirampok, berarti wong miskinnya tambah siji. Maunya sampean tambah Haji Ahmad siji miskin maning, dirampok. Kita tidak boleh benci orang kaya, tapi orang kaya harus menganggap kelas menengah sebagai mitra, bukan sebagai jongos, sebagai jaringan kerja, mitra kerja, bukan akan dimanfaatkan kelemahannya. Nah sekarang bisnis digital, nyandak nih di sini, ngerti belum? Bisnis online, Bukalapak, apa lagi? Okazon, Azada, menimbulkan kapitalis baru yang monopoli. Sampai masa bisa buka online. Yang bisa orang tertentu saja akan melahirkan, akan menimbulkan monopoli besar-besaran. Ini tantangan kita semua. Kenapa? Ya karena kita bodoh. Silaskan gampang lah. Maka kalau ada orang tua, kalau ada kiai tua, nasihati sampean aja sugi-sugi, sing penting berkah. Salah. Sing benar sugih dan berkah. Coba, lamun sampean dadi wong loman, zakat, sedekah, tapi melarat atau sedeng wis paling zakatnya 1 juta, setahun sepisan 1 juta. Tapi sampean miliarder, zakatnya 1 miliar, nyumbang masjidnya 1 juta, nyumbang fakir miskin 1 juta, bagus endi? Aja pinter-pinter, sing penting manfaat. Salah. Sing bener pinter dan manfaat. Sampeyan ilmunya manfaat, tapi beli pati pinter, yang manfaatnya desa, sekecamatan. Tapi pinter manfaat kayak Gus Dur, nasional bahkan internasional. Paham betul? Pinter dan manfaat, Gus Dur contohnya wis. Yang nasional dan internasional ilmunya. Sampeyan manfaat tapi beli pinter, sedesa. Imam masjid desa, imam tahlilan sedesa, penceramah sedesa, khotib sedesa. Sekali lagi, pinter dan manfaat, kaya dan berkah. Ayo, pinter dan kaya dan Masya Allah. Niki Menteri Pendidikan sing anyar ki, Pak Nadiem ini sudah akan melakukan terobosan yang luar biasa. WiFi, sistem WiFi internet terus ketinggalan. Kata beliau, ketinggalan WiFi itu. Ada lagi sistem yang lebih canggih daripada WiFi. Tembok pun bisa ditembus. Tidak ada rahasia. Tidak mungkin ada rahasia nanti.
Semua bisa ketahuan. Ini ilmunya Israel. Ilmunya Israel. Israel itu lebih maju daripada dunia dua langkah. Ketinggalan KB kalau Israel. Amerika ketinggalan. Dalam bidang IT terutama. Ya Allah, dikira alah, insyaallah. Pak Nadiem akan bikin terobosan seperti itu. Dan di kita ini Pak, di Indonesia ini ada bahan yang lebih mahal daripada uranium. Tapi masih sulit, masih butuh high tech. Di daerah Maluku sana adanya, daerah Indonesia Timur. 1 gram harganya 340 triliun rupiah. 1 gram. Kalau uranium 1 kilo 3,8 triliun uranium. Itu ada di Freeport, di bawahnya emas. Itu ada uranium untuk bikin senjata, bikin nuklir. 1 kilo 3,8 triliun. Yang ini 1 gram 400 sekian miliar dolar. Beli nyandak. Alah, beli nyandak. Namanya Californium. Californium kodenya 252. Zat yang mematikan. Harganya 1 gram 342 triliun rupiah. Tapi masih sulit diambil. Kita masih kaya negara kita. Sing melarat, salah siapa melarat? Negara kayak kian. Dermayu semena subia, gas ana, minyak ana, hutan ana, laut ana, pertanian ana, apa be urip nih kene. Sampean melarat, salah sampean. Itu salah Gusti Allah itu. Nah, azimah yang kurang. Apa yang kurang? Itu namanya karakter namanya. Namanya karakter. Sudah punya karakter seperti itu, Nabi Muhammad membentuk apalagi para sahabatnya yang tadinya primitif. Wa yu'allimuhumul kitab, skill, teknologi, ilmu pengetahuan, sains. Maka Quran mendorong umat Islam harus berilmu. Quran tidak ridho kalau orang Islam bodoh. Islam tidak ridho, Allah tidak ridho kalau kita ini bodoh. Karena kebenaran hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq, yang bisa mencapai hak kebenaran orang yang berilmu. Anda yang benar dalam bertani harus ngerti ilmu pertanian. Kalau nggak ngerti, ikut insinyur pertanian. Anda yang benar dalam berdagang harus ngerti ilmu bisnis. Kalau nggak ngerti, ikut sarjana ekonomi. Anda ingin apalagi kesehatan, harus ngerti tentang ilmu kesehatan. Kalau nggak ngerti, ikut nasihat dokter. Anda ingin mengerti hukum, harus jadi sarjana hukum. Kalau nggak ngerti, ikut ahli hukum. Anda yang pinter agama harus ngerti ilmu agama. Kalau enggak, salah semua nanti. Maulid Nabi bid'ah, salah itu. Isra Mi'raj bid'ah, salah. Ziarah kubur tawasul musyrik, goblok itu. Wong Kanjeng Nabi ziarah kubur ke Baqi tiap minggu. Tiap tahun ziarah teng Uhud, kuburan siapa nih Uhud? Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, setiap tahun sekali, berarti haul berarti beda-beda cara. Kanjeng Nabi dilem nih sahabat, terima, orang larang. Berarti maulid Nabi, ngalem-ngalem Kanjeng Nabi muji-muji, nggak dilarang. Kanjeng Nabi dimintai tolong tawasul, dongakakan mustajab doanya. Enggak, jangan minta sama saya, musyrik, enggak. Banyak sahabat jaluk tambahin Kanjeng Nabi, nyeluk doang Kanjeng Nabi, doang nang waras. Jaluk udan, doang nang turun hujan. Allahumma skihim ghaitha mughitha, wanzin alim matar midrara, waj'al sukya rahmatin wa taj'al sukya adabin wala gharaq wala hadm wala adab. Turun hujan. Kanjeng Nabi doang dijaluki tulung.
Jadi tawassul itu sunnah. Ngalam Kanjeng Nabi sunnah. Ziarah kubur sunnah. Ada dijawab nih kulang kepada goblok. Aja Yesus jawab aja Yesus. Ya banyak dong. Kanjeng Nabi dipuji karo wong, malah dipai hadiah. Sing muji lu beli malah dilarang malah dipai hadiah. Selimut sing lagi dinggo. Lamun beli percaya selimutnya Kanjeng Nabi sing dihadiahna ning Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji masih ada di Museum Topkapi Istanbul Turki. Masih ada. Ayo kalau percaya karo isin Turki ayo, tiket tuku dewek. Itu bukti bahwa Kanjeng Nabi dipuji-puji, enggak melarang. Kok jangan muji-muji saya? Enggak. Kalau orang ini memuji-muji Kanjeng Nabi setinggi langit padahal. Inna rasula la saifun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azil shamul aranini abtalun labusuhum min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahl. Dipuji-puji, engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau malah ngupai hadiah selimut yang lagi dinggo, selimutnya lurik-lurik, bahasa Arabe burdah, bahkan selimut polos bahasa Arabe batoninya. Maka setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad namanya qasidatul. Sing paling terkenal ning Jawa ning Indonesia burdah karangannya Abu Sa'id Al-Busiri. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri au rashfan minad di. Wah, lantak baca kabeh tekan jam 12 boleh. Kula hafal. Nah, orang yang pertama kali menciptakan, dulu tulisan Arab enggak ada titiknya. Ba, ta, sa sama. Jim, ha, kho sama, dal, zal sama, ro, zai sama, titiknya langka. Pertama kali orang ciptakan nuqtah fil huruf Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah. Wis ana titiknya masih durung bisa maca, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikin fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasjid, sukun. Wis ana fathah dhammah sukun masih maca Quran masih salah. Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 bikin ilmu tajwid, idham, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf mat, huruf halak. Jadi ilmu itu berkembang, didorong oleh Al-Quran. Kalau kamu mau benar harus dengan ilmu. Orang pertama kali menseleksi hadis, ada hadis enggak benar, ada yang benar, ada yang baik. Syihabuddin Roma Hurmuzi diperintah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Beliau menciptakan ilmu mustalah hadis, hadis sahih syaratnya begini-begini, sebawahnya hasan, sebawahnya lagi dhaif, dhaifnya mauquf, munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an dan seterusnya. Orang pertama kali bikin tafsir Quran Ja'far ibnu Jarir At-Tabari. Orang pertama kali bikin ilmu nahwu Imam Sibawayh, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi' Amr bin Ubaid. Pertama kali orang menjadi kacamata Hasan bin Haytham, matematik Jabir bin Hayyan, ilmunya namanya Al-Jabar. Peredaran darah dalam tubuh manusia Abdurrahman ibn Nafis. Yang menyelidiki planet-planet angkasa Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali bikin peta bumi Abdullah Al-Idrisi. Yang pertama kali terbang, mencoba terbang Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar Al-Hisbah bahasa Arabnya Abu Bakar Ar-Razi.
Bukunya namanya Al-Hawi. Yang pertama menciptakan alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Dikira Amerika apa? Amerika belum lahir. Jadi kalau ente ingin membela Islam, front pembela Islam harus membangun ilmu pengetahuan. Siap bela Islam? Artinya siap jadi orang pinter. Bukan dengan takbir, bukan. Langka Wali Songo manjingi desa, takbir nggak ada. Wali Songo manjing desa, di situ kurangan air, kemarau, ayo dong ayo datang air. Ini yang datang air bukan saya, tapi Allah. Ada apa? Penyakit apa namanya? Pagebluk apa geblung nggih? Wabak sedesa gering kabeh. Ayo dong ayo waras. Ini yang bikin sembuh bukan saya, tapi Allah. Tuh caranya dakwah Wali Songo. Masya Allah. Ana wong sesajen, segas sekepel, apa gini ke ngusir roh jahat kiai. Babi ngepet, macam tuyul, aja mark mana lah. Bakal pengen selamat saking roh jahat, duduk segas sekepel, nyembelih wedhus, masak beras 15 kilo, nurut 30 piring, 30 mangkok lauk. Lapor kiai sudah beres, 30 piring, 30 gulai atau sop lah. Ditaruh pojok mana kiai? Di perempatan mana? Di bawah pohon mana? Ning sore gunung endi lah di dalai lo. Duduk di dalai pojok-pojok, dimakan. Ning tangga ning batur, sedurunge mangan, jaluk karo Gusti Allah dingin. Jaluk apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu. Maka namanya bukan sesajen, tapi cara dakwah. Cara Wali Songo seperti itu. Enggak ada Wali Songo. Apa ini? Sesajen. Bid'ah, tendang karo sikil. Beli dari Islam, mong Islam. Beli dak. Cari wong beli dak manjing Islam wis. Dulu agama Hindu. Manusia ada lima grade, lima kasta. Brahma, Satria, Sudra, Waisa, Varya. Yang namanya kata-kata ingsun, kita nggak boleh nih. Kita mencari nggak boleh, itu raja itu ingsun. Wong cilik sih kaulo alit, jongos kecil, budak kecil, sampean dalam debu yang ada di kakimu, itu sama dalam artinya. Kalau salam dengan raja nggak boleh tangan, cium dengkul. Sampai sekarang masih itu di Jogja. Rakyat kalau cium Hamengkubuwono dengkulnya bukan tangannya, sampai sekarang masih ada. Agama Islam datang. Kiai ngajarin kenen usolli fardhodz zuhri, niat sholat sopo ingsun, nawaitul wudu'a, niat sopo. Ibu Jawa kaget, seumur-umur nggak bisa ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang rong dina belum bisa ngomong ingsun. Ditangkap ngomong ingsun hanya satria, hanya raja ingsun. Kita nggak boleh ngomong ingsun kecuali manjing Islam. Oleh ngomong ingsun, usolli sholat sopo ingsun, masya Allah, merasa dihormati. Paham gak? Nah, jadi terutama ilmu agama harus imam masjid Islamic Center, imam masjid agung yang dipegang oleh Pak Yance ini. Cari imamnya, cari khotibnya, harus betul-betul berilmu, baru benar itu. Jangan sampai salah cari imam, nanti khotibnya Allahu Akbar nanti. Gak gampang. Yang namanya ulama ya, harus ngerti ayat Quran. Ada muhkamah sudah jelas, ada mutasyabiah yang belum jelas. Ada ammah umum, ada khosoh khusus. Ayat sholat umum, kamu harus sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Kamu harus perang, itu khusus. Kalau lagi perang, ada perintah perang. Tapi kalau lagi perang, kalau lagi aman gini masa ngebom. Ayat khusus namanya. Tapi kalau sholat ayat umum. Ada ayat mutlak. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Muqayyad dengan syarat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah mutlak. Taat kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Ini ayat muqayyad namanya. Paham betul? Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, metafor. Ar-Rahman wa al-Shistawa. Tuhan duduk di aras, bukan duduk. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan Allah, bukan tangan.
Wajah rabbukal malakus soffan soffa, malaikat baris, Tuhan datang periksa barisan. Insinyur upacara hari santri apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Wajah rabbuka ay wajah amr. Nyata niki nggak bisa sembarangan. Nggak cukup hanya dengan pesantren kilat 2 minggu. Belum lagi hadis, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Belum qiyas, ijma' dulu, qauli, sukuti. Belum qiyas ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ri. Baru kiai itu, baru kiai. Lumayan baru. Kalau hanya pas libur sekolah, pesan kilat, terus langsung khutbah, salah semua nanti, Masya Allah. Nah, terakhir, kalau sudah berilmu, kata Quran tadi, huda wa yu'allimul kitab, satu lagi apa? Wal hikmah, apa? Wisdom, kearifan, kebijakan. Dari mana hikmah itu? Bukan dari buku, bukan dari kitab, bukan dari guru. Nurun mubashir yakdhifullah ala qalbi man yasha, direct illumination. Yang diterima oleh intuisi, dzauq. Namanya khawatir ilahiyah, bisikan dari Tuhan. Yang terima adalah dzauq, intuisi. Intuisi dibagi berapa? Ada basirah, the eye of heart, insight. Ada lagi domir, kinsais, atau apa domir itu? Domir yang mengetahui barang baik dan buruk lah. Kemudian ada lagi nurani, hati nurani, apa namanya? The deeper of heart. Kemudian terakhir ada asrar, the secret spiritual. Ya Allah, itu baru hati, itu baru benar itu. Contoh, berikan paham deh contoh. Gus Dur masih sakit, masih dalam keadaan pemulihan, masih ada plastre, bekas digeragaji kepalanya tuh, setruk kan. Lagi turun ning jero kamar kula, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, pas orang 5 di kamar. Tiba-tiba duduk Gus Dur, mengko aku jadi presiden. Masih ada Pak Harto itu. Kita kaget. Kagetnya apa? Ini Gus Dur konslet ini udah. Ayo siapa sing bisiki ayo. Oleh belajar, oleh baca buku. Malah lagi sakit pernah ngerongokkan Piala Dunia. Pas main pertama Prancis Spanyol. Gus Dur langsung ngomong, 0-1 bakal Prancis menang 1. Bener. Pernah maning melaku esok jogging olahraga, mampir tenggiri aku lah. Jaluk apa? Air putih, roti asrep, roti tawar. Saya buka AC, tidur, ngorok malah. Wesley sekitar 20 menit, 25 menit, tangi. Kang Said mengko bakal sampean jadi ketua PBNU. Nek wis umur 56 tahun. Persis tahun 2010 di Muktamar Makassar, usia saya 56. Ayo siapa sih ngomongin Gus Dur kayak gun? Pernah maning? Wah, ceritanya banyak, kalau Gus Dur banyak ceritanya. Ziarah ke Madinah. Dah selesai sholat Isya, ayo Kang Said cari ulama, cari orang pinter, monggo. Ada ulama lagi ngajar, jenggotnya semene, kita besi tumpuk, muridnya ke, niki Gus, boten. Ayo mana-mana, niki Gus, mana pojokan, boten. Anu Mesir, dewekan, sorbannya sanikine beripati gede, dewekan, mandek Gus, niki kata, ini katanya. Terus kula ngomong, dia kan bergelem ngomong Gus, padahal bisa ngomong Arab bisa, mungkula sih ngomong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini Ustadz Abdurrahman Wahid, ketua organisasi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Terus ada apa? Ketus, jawab ketus gak ramah. Ada apa? Ada bagus, minta doa. Doa apa? Ya minta selamat, didoain. Ya 5 menit lah. Toli Melayu. Terus doa Melayu. Kalau saja ditarik, kalau ngomong kenen, ya Rob, ma dzambi hatta u'arifani iya. Apa dosaku sampai engkau membuka rahasia siapa saya kepada orang ini? Jadi wali lagi umpetan, wali lagi rahasia ketangguhan Gus Dur. Padahal kalau intel ketangguhan padahal. Banyak cerita Gus Dur banyak. Oleh karena itu pemimpin terutama, pengurus terutama, 1 bisa baca Quran, 2
2, punya karakter, kepribadian, prinsip, jati diri. 3, punya ilmu pengetahuan, skill. Dan terakhir, punya wisdom. Karena apa? Karena pasti Pak Taufik, Pak Yance dulu waktu bupati, pasti akan jumpa dengan satu saat yang sangat kritis yang harus diputuskan sekarang. Tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada kesempatan untuk rapat, tidak ada waktu untuk menganalisa. Sekarang saya putuskan, ayo jalukan siapa? Ning Gusti Allah. Dengan dengak. Gak ada waktu untuk berpikir, gak ada waktu untuk panggil penasehat atau panggil staf. Sekarang saya putuskan, iya apa tidak, lanjut atau berhenti. Tidak ada kecuali kepada ini yang bisa sahibul hikmah, yang hatinya bersih. Namanya direct illumination, nurun mubashir yaqdifullah ala man yasha. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil hikmahnya. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengajukan doa hadir Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Indramayu kepada Kiai Haji Muhammad Syatur MA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalik wa azim sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan pada malam hari ini Subhanahu wa ta'ala. Cek. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم
salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim مولاي صل عليهم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ إيدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم